Halo, Salam. Hari ini kita belajar tentang arti cinta, ya. Sebelum kita belajar tentang arti cinta, kita pertama belajari dulu arti kasih dan sayang. Kasih adalah kata yang banyak digunakan dalam Alkitab dengan arti pernyataan cinta karena memang mengasihi objek yang dikasihi tanpa syarat. Kasih Tuhan kepada manusia adalah jenis ini. Dalam Yunani digunakan kata agape. Definisi kasih ini kita bisa dilihat di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Begini bunyinya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yahshua HaMasyiah, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih, maka Yahshua yang adalah Elohim rela meninggalkan dan menanggalkan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia taat sampai mati di kayu salib. Karena kasih, Yahshua mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menggenapi janjinya kepada Bapa Abraham, atau untuk menebus jiwa kita dari keterpurukan dosa. Sekalipun ia tidak berdosa, karena kasih ia sabar menanggung segala sesuatu derita, segala penderitaan, cambukan, cemoohan, ludah dan hinaan. Itu dikarenakan kasihnya kepada kita orang berdosa ini. Nah, dengan cara yang sangat sederhana, ia mengajarkan apa itu kasih, yaitu dengan teladan. Nah, yang kedua, sayang. Sayang itu adalah cinta antara saudara kandung, kakak adik, orang tua dan anak. Ya, bisa dibilang sebagai sayang. Dalam bahasa Yunani digunakan kata philia dan juga stork. Ini cinta persaudaraan karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah. Cinta ini juga termasuk cinta persahabatan. Dalam Alkitab kita bisa melihat persahabatan yang kuat antara Daud dan Yonatan. Walaupun mereka tidak ada hubungan darah, tapi mereka ada hubungan keluarga. Yonatan itu iparnya Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1, 3 dan 4 dikatakan begini. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Kasih persahabatan ini sangat penting untuk dikembangkan dalam kehidupan ini. Apa artinya orang pandai secara intelektual kalau dia tidak baik hati, tidak bisa bergaul, tidak memiliki empati, simpati, atau tidak bisa bersosialisasi dengan baik? Karena itu para pemuda, pelajar dan mahasiswa selain belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bergaul dan bersahabat. Libatkan hidupmu dalam kegiatan sosial, klub olahraga ataupun kegiatan gereja. Banyak pengusaha yang sukses bukannya orang yang punya modal atau ilmu ekonomi, tapi yang punya banyak teman. Nah, yang ketiga adalah cinta. Cinta adalah cinta antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Kita menggunakan kata cinta sebagai ungkapan yang paling pas. Dalam bahasa Yunani digunakan kata eros. Kalau kasih lebih berhubungan dengan nurani, dengan hati kecil, atau dengan roh manusia, maka cinta atau eros lebih berhubungan dengan perasaan, bahkan terkait dengan daging atau nafsu,
yang mengarah ke hubungan seksual. Karena perasaan tidak stabil, bisa berubah oleh pengaruh pikiran, keadaan, dan situasi. Maka cinta bisa juga timbul dan tenggelam. Kisah cinta kita bisa melihat di Alkitab dalam beberapa kisah ini. Kejadian 24 ayat 27. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia sebagai istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Kejadian 29 ayat 18-20. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Jadi bekerjalah Yakub untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dan banyak lagi kisah-kisah seperti Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud cinta kepadanya, ya. Dia jatuh cinta dan sangat tergoda sehingga pura-pura sakit, ya. Kita tentu tahu ceritanya, ingin ada di kamar berduaan saja dengan Tamar dan makan di kamar berduaan dengan Tamar, bahkan kemudian memperkosa Tamar. Setelah peristiwa itu perasaannya bergolak dan timbul kebencian. Nah, dari ayat di atas kita tahu bahwa cinta memberikan yang pertama rasa senang, menghibur, sukacita. Rela berjuang untuk mendapatkannya. Ya, kalau seseorang sudah cinta dengan yang lain, dia rela berjuang, ya kan? Seperti pepatah berkata begini, lautan akan kuseberangi, gunung-gunung akan kudaki. Cela. Nah, yang ketiga itu sangat menggoda hati. Ya, menggebu-gebu. Apabila seseorang sudah jatuh cinta, maka dia menggebu-gebu, ya. Dia rela, bahkan dia rela menahan lapar, yang penting berkomunikasi dengan orang yang dicintainya, ya. Lalu ada perasaan gelisah, perasaan tidak tenang, perasaan takut kehilangan, ya. Nah, yang selanjutnya pikiran, fantasi, angan-angan, dan dorongan seksual. Kisah Amnon mengajarkan bahwa cinta jenis eros ini memiliki daya dorong yang kuat dan harus dikendalikan, ya, dikelola dengan baik. Jika tidak, akan menjadi nafsu dan justru akhirnya berbuah daging, bisa berupa kebencian, kepahitan, dan kekecewaan. Tadinya jatuh cinta, saat cintanya tidak terbalaskan, bisa menjadi kecewa dan bisa menjadi akar pahit. Saya katakan dikelola karena cinta tidak bisa dibuang, ya. Semua orang memiliki cinta. Semua orang memiliki eros dan dorongan seksual memang diciptakan oleh Tuhan. Sama halnya dorongan untuk makan, kita harus menguasai keinginan daging ini, ya. Cinta, kasih, dan sayang manusia membutuhkannya untuk menyatakan isi hati, perasaan, dan pikiran, ungkapan dan ekspresi emosi dan jiwa, dan hubungannya dengan orang lain, bahkan hubungannya dengan Tuhan. Kasih, cinta, dan sayang ketiganya diperlukan oleh manusia, diciptakan oleh Tuhan untuk digunakan pada waktu dan tempatnya. Semua manusia memiliki cinta. Alangkah baiknya cinta yang kita miliki, kita kelola dengan baik dan kita pergunakan dengan baik. Jangan sampai kita salah untuk meletakkan cinta. Karena ada kisah dalam Alkitab saat Salomo cinta kepada perempuan-perempuan yang tidak menyembah Yahweh Elohim, maka Salomo terjerumus kepada penyembahan-penyembahan berhala, ya. Jangan sampai cinta menjerumuskanmu, tetapi biarlah cinta menjadi membawamu kepada hal-hal yang baik. Shalom, saya Jan Tersianturi. Bapak Yahweh memberkati.